berpikiran positif, semangat, pokoknya semuanya yang indah-indah ya Adik-adik ya. Karena apapun itu, life must go on, gitu ya Adik-adik. Oke, baiklah. Hari ini kita dalam proses pembelajaran apa ya mata kuliahnya neuro ya Hana? Iya Bu, Patologi neuromuskuler. Neuromuskuler. Karena Ibu macam-macam ya, jadi lupa ini mana. Sebenarnya hari ini ada overlap nih jadwalnya dengan kakaknya yang semester 4, tapi karena Hana duluan yang say hello ke Ibu, berarti selalu kan first love itu never die ya, jadi first word jadi Ana ya, jadi semester 2 yang Ibu dahulukan. Kakaknya mengalah karena kakaknya terlambat. Oke Dede, untuk FT Neuro, Ibu enggak memberikan penugasan presentasi kepada adik-adik, Ibu kasih ini aja, kita sharing aja, cuma Ibu tidak menjelaskan detail, karena bukan warna Ibu ya yang menjelaskan A sampai Z. Nanti baca aja ininya, PPT-nya secara lengkap, Ibu hanya menjelaskan secara garis besarnya aja. Ternyata Ana bilang Ibu dapat jatah 4 kali ya, Ana ya? Iya Ibu, benar. Infeksi, apalagi Ana? Infeksi, tumor sama trauma ya? Iya benar Ibu. Traumatik ya, yang berhubungan dengan neuro. Karena ini mata kuliah baru, Ibu masuk ini, apa Ibu perlu memperkenalkan diri? Enggak ya. Kalau dulu PJ-nya adalah Bunia, kalau sekarang Pak Budi ya. Tapi tim teachingnya siapa, Ana? Pak Budi PJ. Dosen-dosennya ya Bu? Ya. Ya, ada Ibu Ice, Pak Dr. Jovi, sama ini Bunia ya? Iya, ada 4. Iya, Pak 4 ya. Ya. Dulu juga gitu ya. Kita tim teachingnya juga 4. Tambah dengan Dr. Jovi. Adik-adik udah pernah ketemu sama Dr. Jovi? Iya, sudah Ibu. Udah. Waktu anatomi? Bukan, anatomi 2 ya? Di patofisiologi neuromuskuler juga sudah. Oh, udah masuk. Beliau udah masuk ya? Udah. Ya. Ya. Oke. Baiklah adik-adik sekalian. Ibu nggak perlu memperkenalkan diri. Yang jelas Ibu adalah tim teaching dari patologi neuromuskuler. Ya. Nanti sifatnya karena Ibu bukan PJ, Ibu setor nilai aja nanti. Setor soal dan setor nilai praktikum ke Pak Budi. Jadi yang menggunakan nilai itu Pak Budi adik-adik, yang dari sebuah kelulusan itu biasanya PJ yang bertanggung jawab. Ya, adik-adik. Tapi seperti biasanya Ibu secara pribadi selalu memberikan nilai yang maksimal dari mahasiswa kepada dosen lainnya. Kalau Ibu sebagai PJ, Ibu biasanya seolah maksimal yang berikan nilai. Sesuai, yang penting adik-adik itu satu aja pesan Ibu, jujur aja begini, jujur. Kemudian ya dengan kepolosan adik-adik seperti inilah Ibu senang ya. Oke. Karena Ibu tidak bisa banyak-banyak bicara, nanti Ibu minta tolong ya dibacakan PPT-nya Ibu. Tapi sebelumnya kita ini dulu ya, foto-foto cantik dulu ya, karena Ibu lihat ada. Ini Mila cantik banget hari ini. Halo Mila, Papua. Iya Bu. Ya, Papua gimana kabarnya? Bu. Papua bagaimana? Hujan atau bagaimana? Alhamdulillah aman-aman Bu. Ya, oke. Untuk yang lain-lainnya panas Bu di sini 2 hari masih panas. Oh iya. Pokoknya semangatnya insya Allah moga-moga pandemi ini cepat berlalu ya, kita bisa offline. Karena bagaimanapun ternyata touching itu tuh apa ya, skin to skin dengan adik-adik itu beda dengan visual begini. Keterikatan emosinya beda, merasakannya. Moga-moga ya insya Allah semester depan kita ketemu offline. Ya amin. Adik-adik kita ini dulu ya. Seperti biasa, kita saya ada yang lain ya. Kalau tidak saya ada lupa Pak Ketuanya ya.
ya. Betul. Ya, berapa proses ya? Ya, habis mandi tidak ada. Oke ya. Sekarang kita foto dulu. Ini untuk dokumentasi. Sekarang baru masuk satu ya ini anak. Nanti ada ya. Halo. Ibu. Ya, jadi bagus. Siap. Belum menjaga capek-capeknya kan. Iya. Saya slide satu ya. Ya. 1, 2, sebentar. 1, 2, 3. Slide 2. Saya pakai kamera di semua ya. Angel, Hanel, Bisa, dan Nilman. Halo, Angel, Hanel, Bisa, Nilman. Ini pasti belum mandi, lanjut aja kita. Belum mandi saja ya. Iya, baik. Saya lanjutkan ya. Slide 2, 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, lihat ibu cantik semuanya yang perempuannya senang ibu. Makanya ibu nggak satu-satu bilang semuanya pacar hari-hari ya. Ini loh. Seragam ya dunia. Yang ya. Tapi beneran. Makanya ibu selalu tanya dia karena the morning itu merasa sesuatu yang refresh. Oke. Apa ada? Hari ini kita masuk pada topik beberapa penyakit infeksi pada sistem susunan saraf. Ada lagi berapa topik yang akan bacakan. Bisa saya tanya. Kan sudah bisa teman-teman juga ya materinya ya. Iya, udah. Untuk yang pertama ini dulu ya, Bu. Ya, ada 4 meningitis, lalu encephalitis, apses, sama ini radang. Oh iya. Meningitis itu menyesuaikan saja, dengan beratnya. Baik, Bu. Sebentar ya, Ibu. Ya, tunggu. Jangan cek dulu aja. Ya, apakah sudah dilihat Bu? Udah dimakan aja ya. Ya, baik, Bu. Ya. Dua dulu ya anak-anak. Anak-anak. Nanti ada belajar 4 subtopik. Semuanya ini adalah peradangan pada sistem saraf. Bedanya apa? Yang jelas semuanya ada. Tapi bedanya lokasinya, kemudian yang di klinisnya, serta gejalanya yang spesifik. Lalu kemudian ada akan bertanya, kok kita belajar tentang gitu ya? Yang pertama, misi secret neurosis. Yang pertama misinya neurosis. Kemudian ada yang mengakui tantangannya kira-kira bisa salah. Nanti ada kan akan mendapatkan belajar tentang persepsinya. Walaupun nanti persepsi setelahnya ada belajar di ini ya di mata-mata yang lain. Oke, silakan anak-anak. Iya, baik, Bu. Selanjutnya, jadi ada
ada sistem saraf ini, jadi sistem saraf ini rentan ada deteksi dari bakteri yang virus. Kebanyakan ini jadi karena melalui aliran darah. Nah ini bagian jadi infeksi saraf otak dan CSS atau meningitis dan infeksi saluran otak atau encefalitis. Ya, itu ya. Kita kan ada belajar encefalitis. Berada itu bukan di selapnya ya, tapi di bagian dalam. Kalau di sebelah luarnya kita sebut dengan peradangan dada meningitis ya. Oke, lanjut. Ya, selanjutnya radang otak atau radang pada pusat bagi-bagi berdasarkan lokasi, jenis eja dan etiologinya. Radang otak atau meningitis disebut meningitis dan dalam mengenai paranoid disebut meningitis. Bila ini saja meningitis adalah meningitis. Ya, selanjutnya meningitis ini adalah radang pada elemen, sering juga disebut dengan meningitis. Radang pada paranoid dan CSS di dalam paranoid jika infeksi melewati lapisan saraf otak, maka dengan cepat disebarkan ke permukaan otak oleh CSS. CSS cairan cerebrospinal ya, atau cairan ya. Cairan cerebrospinal. Meningitis yang berat atau berlama-lama adalah kejadian di bawah sehingga gangguan meningoencephalitis. Jadi ibu ini kan ibu foto-foto aja ya. Kemarin kalau kita belajar SSP kan kita melihat ada pala dan pala ada kulit, ada tulang, ada otot, ada tulang korak ya. Kemudian setelah tulang korak kita menemukan apa ya lapisan pendingan. Setelah lapisan pendingan baru kita menemukan yang namanya paradigm otak. Begitu ya lapisannya untuk belajar anatomi. Kemudian pendingan ini ada berapa lapis ya? Dura diameter, arah ini ya. Dan salah satu fungsi dari pendingan ini adalah sebagai barrier dan sebagai barrier kemudian dia juga tempat memproduksi cairan otak atau cairan cerebrospinal. Kan kita dari kemarin ya. Oke. Ketika terjadi radang meningitis itu kita sebut dengan meningitis. Biasanya meningitis ini peradangan lewat melalui sistemik atau sistemik apa namanya aliran darah gitu ya. Jadi sebenarnya ada meningitis sebetulnya ada dua. Bisa dari luar tuh bagaimana anaknya trauma sehingga masuk ke dalam meningitis atau dari dalam dari sistemik aliran darah dalam gitu ya. Oke, lanjut anak-anak. Ya, baik. Selanjutnya ada kategori utama pada meningitis. Yang pertama ini adalah dari genetik yang biasanya oleh bakteri, lalu info positif yang disebabkan oleh virus, jenis koloni yang biasanya disebabkan oleh bakteri, jamur atau organisme lainnya seperti amoeba. Sedangkan menurut eksudenya, meningitis bagian jadi meningitis uluweda dan meningitis serosa. Lanjut. Ya, yang pertama meningitis. Mundur lagi anak-anak slide-nya. Mundur. Ya. Sebenarnya sama aja deh. Pokoknya. Jadi gini aja. Pokoknya kalau mikroorganisme masuk ke lapisan manajemen baik itu lewat sistemik atau darah atau lewat atau lewat sistemnya kayak kecelakaan tulang koranya cek masuk dari luar itu kita sebut meningitis.
biogeometri ini dari posisi ada tidak boleh ke atas, ada beberapa yang lainnya. Itu pembagiannya berdasarkan apa? Berdasarkan mikroorganisme jenisnya. Apakah karena bakteri atau virus atau jamur atau ameba atau lelai nanah yang banyak atau selulosa proteinnya yang banyak di CSS-nya. Nah, nanti untuk apa tujuannya membagi-bagiannya? Untuk melakukan intervensi secara farmakologi. Kalau disebutkan bakteri kita saya obatnya. Kalau jamur kalau WH itu nanti kita combine ini untuk pemberian obat tujuan dari tiga jenis ini. Kemudian dari semuanya ini dia punya gejala yang sedikit berbeda spesifik gitu ya. Oke, lanjut. Ya, sebentar. Yang pertama ini biogeometri etiologinya dalam pertamanya adalah Escherichia coli pada Neonatus. Kemudian ini ini yang pada aja. Smallpox pada orang-orang yang berusia muda dan orang tua, serta pada medis yang sembuh setelah mendapat kecelakaan. Ya, ini disebutkan oleh tadi ya. Oke. Baik. Selanjutnya dalam langsung secara melalui gejala utama, yaitu yang pertama penyebaran langsung fokus infeksi yang menyebabkannya, kemudian yang kedua penyebaran lewat udara, dan yang ketiga infeksi yang akibat kuman masuk ke sistem nafas setelah fungsi ginjal. Ini untuk semua infeksi pada sistem saraf masing-masing seperti ini. Jadi tidak hanya ini aja ya untuk memilih biogeometri aja. Langsung dari fokus infeksi. Jadi trauma pasien palanya atau trauma pada biasa analisis celakaan luka masuk ke dalam terjadi infeksi pada dada atau sistemik seperti apa? Ada infeksi lain, peradangan pada gigi, peradangan pada hidung, peradangan pada telinga yang membagi-bagi aliran darah seperti namanya. Atau ada fungsi lumbar itu kayak mengambil cairan di sistem itu kita melakukannya tidak dengan steril sehingga malah lewat pendekatan gitu ya. Jadi semua kondisi infeksi pada saluran saraf itu pasti masing-masing seperti ini. Ya. Oke, lanjut Nana. Ya. Selanjutnya meningitis Aja Nana. Makroskopnya pertama otak dan MS mengalami otak dan medularis mengalami perlindungan dan pembengkakan akut. Ruangan supranoid berisi udara, nanah ataus pada sekeliling pembuluh darah. Ya, ciri mikroskopnya ruangan subarachnoid berisi zat metrolit yang mengandung glirin. Pada sekarang berisi sel PN. Pada kadang sedang ditemukan hanya sel radang pada jaringan di sekitar pembuluh darah, dan pada infeksi pulmonan didapatkan sel radang yang penuh dengan yang memberikan konsulitis yang mengakibatkan dan pembuluh darah dari konkoitis. Ya, pokoknya kesimpulannya pada kasus ini kalian ada radang akut ya radang akut. Oke, lanjut. Klinisnya nggak usah ya, nanti bisa baca. Pada ini pertama tidak diobati maka bisa menyebabkan kematian, pembunuhan
yang berotot antara otak dan jari yang menyempit, terjadi hidrosol lalu yang bersifat fatal. Masalah dari ini pada imunosupresan. Kalau meningitis ini kita ending yang paling kecilnya pada pasien pneumonia. Tapi kalau tidak pneumonia, biasanya terjadi memiliki lapisannya banyak ya. Ada 2 lapisan yang itu mereka ada jelas-jelas ada ya, ada jelas-jelas. Ini nempel. Kalau nama saya ya dia kemudian bisa saja terjadi terus. Jadi pada pasien meningitis kalau meningnya infeksi terjadi itu obstruksi di meningen. Jadi sehingga meningen salah satu menyimpan pancases atau terjadi obstruksi karena terjadi terus atau kepalanya besar gitu ya. Oke. Iya. Komplikasi meningitis berdarah bakterialis atau antara lain infarksi cerebral, palliatus obstruktif, cerebral, emphysema natural, dan epilepsi. Ini banyak istilah-istilah medis ya, nanti jelas aku aja gitu ya. Nanti sebenarnya Bu fisioterapinya maksudnya dia next coba next anak ada yang ini berarti secara umum pasien yang pada kasus neuro itu akan ditangani oleh ibu gata. Ibu lagi pasien neuromuskuler nanti akan meninggalkan gejala sasa biasanya ada gangguan pada muskuloskeletal, gangguan gerak itu biasanya ada dari fisioterapi. Oke. Lanjut Mohon maaf tunggu ini tidak baca nih karena ini banyak ada jauh tadi ini sudah mulai pagi kita sudah dengan ini kalau meningitis ini disebabkan oleh virus kebanyakan disebabkan oleh virus. Nanti kalau CSF-nya kita periksa kita lakukan pemeriksaan mikroskopis yang dominan bukan di sana adalah limfosit gitu ya. Limfosit. Next, anak-anak. Nih, silakan anak-anak. Infeksi sel saraf melalui virus dapat terjadi dengan mekanisme yang penyebaran hemoglobin sebagai bahan sistem bagian infeksi dengan sirena biasanya menyebabkan meningitis dan sefalitis lalu penyebaran lalu panjang saraf saraf. Ya, ini beda dengan tadi. Kalau infeksi bakteri itu dari trauma dari luar kemudian jadi tindakan berfungsi yang tidak bagus atau sistemik. Biasanya meningitis virus ini tambah lagi penyebaran secara neural. Tidak sistemik saja, tapi sistem saraf juga. Gitu ya. Soalnya jelas tadi. Asal lanjut. Selanjutnya penyebaran secara hemoglobin retrograd biasanya penyakit tubuh sendiri kembali infeksi yang laten misalnya herpes yang dapat merusak sistem saraf dan sistem saraf sering kena infeksi HIV sering disertai virus lainnya dari alhasil. Ya, oke. Jadi perbedaan meningitis virus ini dengan yang bakteri tadi. Virus ini biasanya kalau kondisi pasiennya bagus, semuanya bagus,
diserosa, beda dengan jenis yang lain. Ini diserosa ini paling banyak disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosa. Loh, Ibu, bukannya ini penyebab TBC paru? Jadi kesimpulannya TBC banyak adik-adik. Kalau nggak salah kelompok ini ya kelompok ini tertentu apa? Jadi TBC pada TBC pada kita dengan TBC. Kalau pada kita TBC apa? TBC TBC kalau pada ini kita sebut TBC kulit. Pada tulang kita kalau kita ambil Mycobacterium kita sebut TBC tulang. Nah, kita ternyata di sini ada TBC yang kita sebut dengan meningitis serosa, gitu ya. Penyebabnya apa? Mycobacterium tuberculosa, gitu. Kalau kita lakukan pemeriksaan secara makroskopis, kita temukan yang namanya tuberkuloma. Tuberkuloma bercacah-cacah seperti bercacah-cacah paru, tapi kita temukan di meningitis, ya. Oke, lanjut anak-anak. Anak boleh baca. Ya, patogen bisnisnya adalah infeksi cairan cerebrospinal secara hematogen, penyebaran patogen Leptospirosis. Pada ini terjadi pembentukan tuberkel dan melalui cairan cerebrospinal menyebabkan meningitis. Penyebaran hematogen kortekspak terutama bagian permukaan membentuk tuberkel yang kemudian berpecah atau menyebar selama otak. Ya, gimana ya itu atau hasilnya kalau dibahasakan sendiri. Kalau Bang Bayu Ibu Tua, Rian, ya benar Rian. Kalau kita bahasakan dari meningitis secara seperti apa? Dia biasanya secara hematogen, lalu masuk ke plexus coronarius, kemudian kemudian dari tuberkel ini nanti menyebar ke seluruh meningitis. Kesimpulannya makasih ya berdua. Kesimpulannya dia masuk secara secara sistemik lewat aliran darah dan aliran limf, gitu ya. Bisa nggak orang itu TBC lalu TBC kita? Bisa nggak dari tanpa TBC paru dia TBC kulit langsung ke TBC selatan? Bisa, tergantung sistemnya seperti apa ya. Oke, lanjut anak-anak. Ada ibu dikasih maksimal berapa di Zoom pertanyaannya anak? Tidak ada dalam Maksudnya ibu ada katanya sama ya. Nah, bahasa kesukaan kalau yang fine aja di rumah itu kan gitu. Maksudnya ini kalau ada kasih buat sedikit, sebenarnya kita hanya 50 menit, tapi materinya banyak. Nanti untuk poinnya ada mati aja ya, mati aja sih. Mau kita ini aja, mau dealnya sampai jam 4. Anak ini teman baru masuk 1 ya, ya. Satu kalau screenshot ininya nanti yang hadirnya cuma 41 yang hadir karena sudah 15 menit. Sampai jam 8 mulai jam 8 kita nanti sampai
maksimal 9.30 nggak fotonya? Atau jam lagi? Bagaimana teman-teman? Ibu tahu dealnya ada aja. Buat Apa ya? Kalau ada yang diskusi nanti ya, jam 20, nanti 9.20 sampai jam 11 ada di mana aja. Tanpa Zoom ya. Lanjut. Iya. Oh ini kalau beda-beda aja. Lilis dari tiga-tiganya meningitis tadi karena meningitis tadi ada ini meningitis virus kemudian meningitis rosa. Dari kita lihat dari sisi klinisnya dari tiga kita dapatkan yang paling parah gejala-gejalanya adalah yang piogenik yang disebabkan oleh kalau disebabkan oleh ini TBC ini dia ringan gejalanya cemas dan semua gejala meningitis itu pasiennya demam. Biasanya merasakan sakit kepala, muntah. Nextnya baru gangguan pada sistem saraf dan lain-lainnya, gangguan koordinasi dan gangguan mental ya. Jadi yang spesifik ada pasien ini di sini demam, sakit kepala, kemudian ada jam-jam dia dilupa ya. Kemudian baru selanjutnya mengenai ada gangguan mental dan disorientasi gitu ya. Oke. Lanjut anak-anak. Ya, apa yang lebih lanjut yang berkomplikasi? Iya, habis. Lanjut ke ini, lanjut aja. Iya. Apa perlu di SS dulu jumlah partisipan? Adalah boleh ini ya kalau ini ada kan 46 ya. Iya. 46 aja dari 5 yang masuk. Nanti kalau sekalian ada dengan itu ya, yang nama itu loh tadi ya. Kita ulang lagi ya fotonya. Iya. Ya. Oke. Iya. Kameranya kan. Sebentar, saya hitung ya teman-teman. 1, 2, 3. Ya, selanjutnya. Slide 2. 1, 2, 3. Ya. Ada mahasiswa yang tidak yang tidak menggunakan kamera. Ini uang kita dari sama set ini. Selanjutnya. Masih ada kualitas ya? Iya, benar. Masih ada yang baca saudara ya? Nggak apa-apa, saya bisa sah. Sipanya berapa orang? Ada 2 Ibu. Satu lagi siapa? Ada Rizky. Rizky laki-laki perempuan ya? Laki-laki Ibu. Laki-laki. Rizky ada Rizky? Iya, Ibu. Iya. Oke. Ini yang bacakan anak ya. Iya, nggak apa-apa Ibu. Soalnya nanti kalau saya gabung dari mungkin bisa sampai berapa. Oh iya. Oke. Mana kita sama aja. Silakan siapa lagi sama. Selanjutnya saya sekali. Ya, yang untuk yang disebabkan oleh virus. Yang pertama ini adalah virus varicella zoster, infeksi klinik. Ya aja terus udah. Oke, baik. Lanjut. Apa ini perlu dibahas Ibu? Oh ini. Berada aja tadinya beberapa virus itu adalah lokus tertentu, misalnya virus herpes zoster hanya menyerang pada sebagian populasi secara tertentu, yaitu akar dorsal dan dari ganglion dan ujung anterior dari neuron. Virus rabies menyerang saluran herpes simplex, terutama mengenai leukoplakia. Dan ini disebabkan karena cerminan dari adanya kompatibilitas
ikatan reseptor permukaan antara sel lemah dengan virus serang. Ya, encephalitis adalah peradangan bukan meningitis. Kalau tadi meningitis sudah keluar ya. Sekarang kita masuk pada encephalitis. Encephalitis pada bagian dalam dari otak. Ada parenchymnya tersebut encephalitis. Encephalitis ini jenis salah satunya virus. Ini semua virus yang mengenai parenchymia. Ya. Oke. Iya. Virus yang tinggal dalam tubuh atau laten dan dapat aktif lagi setelah berbulan-bulan atau bertahun-tahun setelah infeksi pertama. Ya. Ya. Infeksi virus dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama infeksi virus akut dan yang kedua infeksi virus yang kronis. Jadi akut dan kronis gitu ya. Oke, lanjut. Yang pertama adalah infeksi virus akut. Manifestasinya spektrum luas. Encephalitis yang dikeluarkan lewat pembroda merupakan encephalitis menyeluruh dan ditandai dengan tanda-tanda yang nyata. Semuanya menyebabkan depresi radang. Mewabahnya encephalitis epidemik kebanyakan disebabkan oleh virus yang dikeluarkan oleh arthropoda atau arbovirus. Host-hostnya hewan yang berulang-ulang dan nyamuk. Ya. Selanjutnya, otak merupakan tempat infeksi pertama. Kadang-kadang merupakan komplikasi dari pneumonia, rubella, dan air. Encephalitis karena herpes simplex secara khusus mengenai bagian bawah dan tengah lobus temporalis dan virus orbitalis dari globus contronis. Hampir ditimbulkan nekrosis hemoragi dan infiltrasi sel nukleus di sekitar pembuluh darah. Bisa pada tapi paling sering pada anak-anak dan dewasa muda. Kebanyakan kasus fatal, tapi bisa jadi demensia yang hebat dan kerusakan spontanis hingga hilang ingatan yang nyata. Ada kasus yang lain bisa sembuh. Selanjutnya, Ibu. Lanjut. Ya. Ini jelas. Ya, tapi yang bisa jalan adalah antivirus atau acyclovir. Bisa mengurangi 32% kematian. Ya. Yang kedua adalah Infeksi virus kronis. Tadi yang akut ya, yang kronis. Oke. Herpes zoster merupakan infeksi yang disebabkan oleh virus varicella zoster, merupakan pengaktifan kembali dari virus laten di virus kronis. Apa? Apa proses dengan kronis, Bu? Kronis boleh. Virus Ya. kronis dalam membrana sensori dalam sistem saraf pusat. Infeksi berbentuk menyertai hormon pada anak-anak. Pengaktifan kembali jadi selama periode antara serangan sakit atau imunosupresi, Terutama pada orang tua. Terkenanya bagian oftalmus dari saraf trigeminus bisa menyebabkan kebutaan karena lupus kornea dan jaringan neurotik. betul ya. Ini kronis. Jadi kronis ini adalah pasiennya ada terserang virus yang akut tadi, tapi tidak ditangani secara maksimal, sehingga dia tidur parenkim otak si virus itu sewaktu-waktu muncul lagi menggigit dalam kondisi seperti apa pada orang yang lagi sakit atau ada infeksi di sekitar kepalanya, gigi, hidung, mata, atau ada yang imunosupresan, sistem imunnya menurun, gitu ya, muncul lagi si virus yang tidur di pada otak, ya. Oke. Lanjut. Ya. Selanjutnya infeksi virus secara lambat Atau kronis. bertanggung jawab penyebaran gangguan neurodegeneratif. Neurodegeneratif. Penyakit neurodegeneratif. Oke. Ya, susah. Ya, lanjut. Selanjutnya, Abses ya. abses. Sesuai aja deh, sesuai ibu lupa materi dari apa gitu kan.
cara itu buka email. Nggak apa-apa Bu, ini dulu akses ya. Ibu ini Ya. berakses di Banyak banget. slide nanti Ibu setelah saya baca soalnya sebelumnya pengantar. Ya, anatominya ya. Iya Ibu. Anatominya nggak usah langsung ini aja deh. Saya mulai Mulai sampai. Oh iya, oke. sampai dari slide ya Ibu. Sampai berapa slide Ibu deh? Sampai 100 Ibu. Oh iya. Ya. Oke, dimaksimalkan dulu, anak. Kemudian intro aja. Ada tadi kita kan belajar meningitis, peradangan, meningen, kemudian ensefalitis, peradangan ada, parenkim, otak. Sekarang kita masuk pada kondisi dalam otak yang kita sebut dengan abses otak. Abses otak berarti apa? Absesnya adalah nanah. Push gitu ya, yang ada di otak gitu ya. Oke, silakan anak-anak. Ya. Jadi sebelumnya ada cara organisasi patologi masuk sistem saraf pusat. Yang pertama itu adalah hematogen, paling sering lewat arteri dan vena. Lalu inflamasi sum, hampir selalu aromatik, kadang ia heterogenik, misalnya fungsi lumbar. Yang ketiga, ekstensi lokal akibat radang paranasalis, mastoid yang menyebabkan radang tulang, erupsi tulang yang menyebabkan menjalarnya radang ke sistem saraf pusat. Kemudian yang keempat, melalui sistem saraf perifer terjadi pada radang virus, misalnya rabies dan hepatitis. Ya. Selanjutnya, abses otak atau abses terjadi karena dari sensasi akut supuratif setelah badannya. Yang pertama penyebaran langsung infeksi, biasanya ada gram negatif, sinus paranasal atau kulit tengah. Kemudian trombosis sinuseptik disebabkan penyebaran radang dari mastoid dan jaringan tengah lewat sinusmoid. Yang ketiga penyebaran hematogen, misalnya pada derita endokarditis infeksiosa fatal atau bronkiasi. Ya, oke. Ini dibedakan sedikit dengan meningitis atau ensefalitis atau brain abscess. Kalau meningitis tadi cara infeksinya kan bisa langsung. Ini maunya kecelakaan langsung pecah dalam tengkorak tadinya masuk. Kalau parenkim otak bisa juga trauma atau mengenai jaringan otak. Tetapi pada abses otak biasanya penyebaran secara langsung tidak ada. Maksudnya yang trauma tidak ada. Tapi biasanya masuknya dari mana? Secara hematogen. Jadi penyebaran langsung infeksi ini biasanya secara hematogen. Secara ini. Namanya ada giginya yang sakit atau peradangan pada gigi pada hidung itu ikut hematogen ke ininya ke otak gitu ya. Jadi biasanya yang trauma yang kecelakaan berbeda tidak langsung menyebabkan abses otak gitu ya. Itu bedanya dengan meningitis. Oke, lanjut anak-anak. Iya. Selanjutnya, abses otak terjadi karena implantasi langsung organisme dan trauma, perluasan cakup infeksi di deritanya, terutama mastoiditis, atau karena penyebaran hematogen dengan sumber primer di paru-paru, jantung atau tulang. Mikroflora dari abses kranial sangat bervariasi, tetapi termasuk di dalam banyak organisme anaerobik, di mana Streptococcus anaerobik dan Gamperoides fragilis merupakan organisme yang paling sering ditemukan. Streptococcus aerobik spesies Staphylococcus. Ya, jadi ada banyak itu tuh kita temukan kan Streptococcus dan Staphylococcus pada abses otak. Ya, oke, lanjut. Ya, abses yang timbul sekunder dan mastoiditis biasanya didahului oleh perluasan epidurmis
dari koneksi dan penyebaran ke hemisfer cerebellum atau lobus oralis. Ditemukan selulis pada jaringan otak dan perairan nekrotik. Perlengkapan saraf otak akan menutupi pintu masuk dari sisi ruang subarachnoid. Setelah akses terbesar merusak dan menekan jaringan di sekitarnya. Ya, ini patofisiologinya ya. Selanjutnya, kapsul fibrotik terbentuk mengelilingi abses jaringan otak. Kemudian sel fibroblast menghasilkan kolagen yang berasal dari dinding pembuluh darah yang berproliferasi di sekitar tepi jaringan otak yang Proliferasi ini Bu, salah. Proliferasi. Proliferasi. Memperbanyak diri ya. Oh ya, memperbanyak diri di sekitar tepi jaringan otak yang nekrotik. Reaksi cadangan akan terlihat pada pemeriksaan CSF yang ditandai dengan naiknya tekanan dan meningkatkan jumlah sel darah putih, protein, tapi tidak ada Organisme dalam CSS kecuali itu pecah ke dalam ventrikel atau ruang subarachnoid. Ya. Ya. Klinisnya, naiknya tingkat intrakranial yang disebabkan pengaruh massa abses dan keluhan vokal yang ditimbulkan oleh gangguan pada daerah otak yang kena. Defisit vokal, hemiparese, konvulsi pada abses cerebri, gangguan koordinasi cerebral, kematian bila terjadi kenaikan Tekanan intrakranial dan herniasi otak. Pecahnya abses akan menyebabkan ventrikulitis, meningitis, atau trombosis sinus. Jadi, gejala klinis ada dua. Yang pertama, gejala akibat tekanan intrakranial, lalu gejala vokal yang bergantung kepada bagian otak yang terkena. Misal hemiparese pada abses otak, gangguan koordinasi pada abses kecil. Ya, oke. Selanjutnya ya, Bu. Lanjut. Ya, komplikasi abses cerebral yaitu meningitis, herniasi intrakranial, defisit neurologis vokal, dan epilepsi. Terapi yang dapat dilakukan adalah pembedahan, aspirasi atau eksisi, dan antibiotik yang dapat mengurangi 20% kematian. Ya, oke. Ya, selesai. Terakhir. Nggak sabar Ibu di diskusi. Kalau Ibu senang dengan diskusi ya. Yang keempat apa ini? Radang, coba kita lihat radangnya seperti apa. Kalau bisa dibaca mandiri, nanti kita masuk diskusi. Coba lihat aja radangnya. Radang ini ya. Iya, apakah sudah terlihat, Bu? Oh, akibat jamur. Coba terus ke bawah. Ada jamur, ada tadi saya lihat ada. Nah, dibuka aja semua. Berapa ini? Berapa apa? 10 Ibu, ada 10. 10 ini. Dibuka aja satu-satu. Iya. Ini yang dari jamur. Lanjut. Lanjut. Lalu Parasit. radang dari parasit. Dan radang dari virus, Ibu. Udah, baca aja ya. Iya. Apa perlu dibacakan, Bu? Enggak, dibaca sendiri aja. Jam praktikum kita ya, khusus radang ini nanti dibaca aja. Jam praktikum kita nanti belajar mandiri. Oke. Ana, kita tutup aja. Ibu sukanya diskusi dengan teman. Ya, baik, Ibu. Ya. Ada nggak? Ya. Adik-adik. Seperti biasa, Ibu tidak selera yang begitu banyak, PPT baca itu jadi kita ngantuk kan. Mending kita ngomong-ngomong gini-gini aja ya. Nanti
Sebenarnya Ibu kasih materi itu jadi dibaca, dikembangkan sendiri, nanti kok bingung ya, kok nggak ngerti, baru tanyakan ke Ibu, gitu ya. Oke, sekarang karena ini tidak ada kelompok, harus ada moderator. Sekarang moderatornya si pen laki-laki, Rizky. Silakan Rizky, Anda kan sudah membacakan. Nah, sekarang Rizky pimpin selaku moderator. Ya. Rizky, halo, ini dulu dikembalikan ke kelas moderatornya. Ada yang mau bertanya atau apa? Silakan Rizky. Ya. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, adik-adik ada bertanya. Ibu ingatkan infeksi pada otak, susunan saraf pusat. Ada meningitis, ada encephalitis, ada abses, ada yang disebabkan oleh jamur, nanti baca sendiri, parasit, atau bakteri lainnya. Infeksi itu kenapa namanya beda-beda? Karena mengenai jaringan yang berbeda. Kalau pasti mengenai lapisan meningen, lapisan paling luar dari otak. Kalau sudah masuk ke parenkim otak atau bagian dalamnya, kita sebut dengannya encephalitis. Kalau sudah menimbulkan abses pada sistem saraf pusat, itu kita sebut dengan abses otak. Kemudian dari semuanya itu abses otak, encephalitis, kata kita lakukan biopsi, kalau kita temukan, oh ternyata yang kita temukan ini adalah jamur. Berarti itu abses otak, peradangan yang disebabkan oleh jamur. Secara umum itu ada ya. Patofisiologinya kan tadi sudah ada masing-masing kan. Kemudian cara penularannya, cara masuknya si mikroorganisme, kalau Ibu ngomong mikroorganisme adik-adik, berarti adik-adik paket include mikroorganisme itu, paket include bisa bakteri, bisa virus, bisa parasit, bisa jamur. Secara umum penyebab pasti penyebab dari infeksi susunan saraf pusat ini adalah mikroorganisme. Tapi cara masuk ke penularannya secara langsung atau tidak langsung. Kalau langsung itu seperti apa? Trauma kepala, pecah tulang tengkorak, masuk mikroorganismenya ke dalam. Itu kita sebut secara langsung. Kalau secara yang tidak langsung adalah hematogen lewat sistemik atau pembuluh darah, atau secara tidak langsungnya ketika kita melakukan fungsi lumbal, ketika kita mengambil cairan CSS di sini, di punggung ini, kita melakukan secara tidak steril, kumannya masuk. Ya, cara masuknya kuman. Sekarang silakan bertanya apa saja tentang infeksi susunan saraf. Medula spinalis bisa kena enggak dengan meningitis? Bisa, Bu. Ngangguk-ngangguk ya bisa. Karena meningen itu adanya di mana? Di seluruh susunan saraf. Satu ada di sini. Kemudian ini ke belakang kan? Di medula spinalis itu kan lapisan paling luarnya juga lapisan meningen. Makanya kalau ada itu kejang-kejang demam yang kita curigai dia meningitis, kita periksa CSS-nya atau cairan cerebrospinalnya. Yang kita ambil CSS di sini nggak ada. CSS di mana yang kita ambil? Di Adiba kayaknya. Adiba di mana Adiba di mana?
di medula spinalis. Ya, kenapa harus di medula spinalis ngambilnya Adiba? Nah, di sini infeksi kok ngambilnya di sini? Yang mungkin diambil yang di medula spinalis, nggak mungkin di otak. Ya, kenapa? Harus digergaji dulu ya? Iya, Bu. Ya, betul jawabannya Diva, betul. Dia satu keluarga nggak? Di sini mau di medula spinalis satu nggak? Satu, ya satu sistem sama-sama CSS. Cuma CSS itu tersebar di sini sebagian, di medula spinalis sebagian. Jadi kalau ada pasien mengalami meningitis, cairan cerebrosimal yang kita CSS yang kita ambil itu di medula spinalis, dan medula spinalisnya di mananya? CSS itu yang paling gampang kita ambil adalah di lumbar. Kalau di servikal di sini gampang apa susah, Adik-adik? Susah. Pengambilannya, posisinya susah. Kalau di lumbar begini aja, begini ya. Pernah melihat orang anestesis ini, anestesi tidak umum, tapi anestesi setengah badan saja gitu loh. Kan posisinya seperti meringkuk gini. Itu di antara itu, bukan tulangnya yang kita ambil ada ya, antara tulang dengan tulang itu kita ambil. Untuk mengambil cairan cerebrospinal. Lalu kita periksa. Oh, ternyata yang kita temukan Mycobacterium tuberculosa. Berarti dia adalah meningitis yang disebabkan oleh ini TBC gitu ya. Oke, silakan bertanya. Adik-adik masih banyak, 1,5 jam kita cerita-cerita tentang infeksi. Infeksi otak ini bukan sakit saraf ya adik-adik ya. Sakit saraf ini kita berbicara tentang benar-benar klinis medis ya, bukan orang yang sakit saraf yang menung-menung gitu-gitu, bukan ya. Ini kita beneran medis, infeksi pada sistem saraf. Ayo silakan. Rizky, gimana nih Rizky? Teman-teman ada yang bertanya? Bu, interupsi, Bu. Ya, Safira. Ya, Ibu, perkenalkan nama saya Prapanggasi Safira Anjani, izin bertanya. Panggilan Safira kan? Bu. Prapang. Bagus, Iya. bagus. Tapi Safira juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Prapang aja ya. Iya. Oke, Prapang, Iya. gimana? Mohon izin bertanya, Bu. Tadi Ya. kan kalau meningitis itu bisa kejang-kejang. Ya. Nah, kalau misalkan yang kena meningitis itu kejang-kejangnya di rumah, sekiranya pertolongan pertama yang dilakukan untuk kejang-kejangnya itu apa ya, Ibu? Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Pasti akan kita temukan kalau adik-adik bekerja di bukan pasti ya. Kalau bekerja di daerah-daerah terpencil, karena PTT, teman ini namanya PTT ya, wajib kontrak, wajib kerja sarjana di daerah terpencil. Kalau pasiennya demam tinggi, kemudian kejang, kita bisa menegakkan Prapang, apa pasiennya meningitis, apa ensefalitis, apa abses, atau stroke, kita nggak tahu. Kita nggak boleh orat. Lalu ketika pasien itu kejang, terutama pada anak-anak, yang pertama sekali kita lakukan adalah ABC. ABC nanti di semester berapa ya gawat daruratan belajar. Berarti kita hindari jangan terjadi hipoksia pada pasien. Kita kasih oksigenase berapa. Pokoknya kalau pasien itu kejang, berarti oksigen kesininya kurang. Harus kita kasih oksigen. Karena itu dalam waktu 20 menit. Jadi hipoksia pada ini akan terjadi kematian sel-sel saraf yang termem.
Sel saraf tidak bisa diganti. Menggantungkan sel saraf baru, tapi bukan sel saraf yang sama. Beda dengan sel kulit, adik-adik. Kalau mati diganti dengan yang sama. Kalau sel saraf enggak. Oksigenasi, Papang. Bu, gimana Bu? Di rumah nggak ada oksigen. Kalau nggak ada oksigen, kalau seandainya, tapi ini Ibu belum ngajarin ya, nanti di kedaruratan kita lakukan testingnya mos. Ini gitu ya. Itulah. Pokoknya oksigenasi, kemudian ininya dilepaskan semua. Direlaksasi apanya? Oh, kancing-kancingnya. Pokoknya biar ini ya, biar pasien gitu ya. Itu hanya itu aja. Nah, nanti kalau Pratang Dinas IGD dengan tim kesehatan yang lain, tapi fisioterapi ada di IGD enggak? Ada di taraf ya, nggak tahu lagi mana ininya. Itu oksigenasi langsung kita langsung pasang infus dan kita lakukan biasanya langsung fototorak. Fototorak, ibu foto kepala, situ scan gitu ya. Oke. Ya Ibu, Kayaknya Ibu sharing pengalaman ya, adik-adik. Kalau nanti ada terjadi kejang-kejang, khususnya pada anak-anak, segera diatasi. Kejang pada anak-anak, kalau dibiarkan lewat dari 1 jam, itu akan menyebabkan salah satu epilepsi yang berpanjang pada anak-anak. Ya. Papang? Ya Ibu, terima kasih Ibu. Oke. Ada lagi Rizky temannya yang bertanya? Interupsi, Bu. Ibu. Rizky tergantung si Rizky ya, siapa yang mau dikasihkan Ibu manut aja sama moderator tuh pemimpin. Siapa Rizky? Nadira dulu, silakan Nadira. Nadira. Ya, interupsi Bu. Saya izin bertanya soal malaria, boleh Bu? Boleh. Apa aja boleh? Jadi kan ayah saya dulu pernah Malaria sini ya? ya Bu. Nah, kalau semakin tua umurnya itu bakal bisa kembali lagi nggak sih Bu penyakit malaria itu? Malaria secara umum ya? Iya. Malaria ya, oke. Nadira pertanyaan yang bagus dan biasanya banyak kita temukan. Ini kayaknya Mila, halo Ibu Selo. Nah, ini di kampung Mila nih. Kampung Mila ada malaria itu yang sedikit agak nakal itu Mila, tempat Mila. Iya Bu, banyak Bu di sini kasusnya. Kasusnya malaria cerebral ya Mila. Malaria itu banyak jenisnya Nadira. Banyak jenisnya, ada masa inkubasinya 3 hari, ada yang 4 hari. Malaria memang dia pada beberapa jenis dia akan bersemayam di dalam darah. Sewaktu-waktu nanti akan muncul ketika daya tahan tubuh berkurang. Yang pertama, kita imunosupresan, memakan obat-obat yang menekan daya tahan tubuh. Pokoknya dan pertama kecapean, stres, bla 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 gitu ya. Cuma dari semua jenis malaria itu ada yang vitamin itu ada malaria yang sedikit nakal. Dia efek sampingnya si malaria itu suka jalan-jalannya ke sini. Ya jalan-jalannya ke sini. Sehingga dia main-main di sini si malaria itu menyebabkan infeksi di sini. Dilalahnya infeksi kalau dia sudah sampai di sini si malaria itu jalan-jalan itu menyebabkan kondisi yang cepat berproses dia sehingga terjadilah gangguan cerebral. Malaria cerebral ini langsung gangguan kesadaran bla 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 itu kalau malaria di tengah tapi malaria yang lain yang istilahnya bisa kita atasi. Malaria cerebral juga bisa kita atasi kalau diagnosanya gegaknya cepat kita atasi gitu ya. Kalau semakin berumur bisa nggak muncul lagi? Kalau kondisinya stabil pasien pokoknya stabil tidak ada penyakit penyerta, dia akan muncul. Dia akan muncul kalau imunosupresan gitu.
Gitu, Nadira. Jadi kalau kita bicara nanti dengan pasien, mungkin papanya Nadira, kita anggap pasien ya, jangan kita menyampaikan sesuatu negatif. Everything is okay deh, bilang aja gitu. Oke kok. Gitu. Itu kan membuat sesuatu yang positif ya, Dek. Yang penting sistem imunnya bagus. Kontrol sekali-sekali. Cuma kalau dalam kondisi yang stabil, malaria itu ketika kita periksa dalam darah dia munculnya kan kalau pasiennya demam. Jadi yang penting kuncinya satu aja, semuanya fine gitu loh Nadira. Apanya bagus, kondisinya bagus, terkontrol, itu nggak muncul lagi. Ibu banyak menemukan kasus malaria dari kampungnya Mila pasien kan. Pasien itu, ibu pernah ketemu pasien itu dari tempat Mila dapatnya, kemudian kambuh-kambuh ketika dia memang kondisinya tidak bagus ya, kondisi ini ya. Sekarang sudah sekitar tahun, tak muncul lagi Mila pasiennya. Eko Mila, Nadira. Halo Nadira. Ya Ibu. Nah, gitu. Bilang aja yang positif Papia ya. Tracing oke Dedi. Terima kasih Bu. Ya, ada lagi Rizky teman. Ya, untuk teman-teman ada yang ingin bertanya. Ya. Interupsi Bu. Silakan. Tidak Pak Anissa, apa Fatana? Firda aja nggak apa-apa Bu. Ya, silakan Firda. Ya, izin bertanya Bu. Untuk meningitis itu apakah dia bisa menular ya Bu? Kalaupun bisa menular, itu gimana sih cara kita untuk menghindarinya Bu? Seperti itu. Terima kasih Bu. Pertanyaannya bagus dari Firda. Kalau kita yang beragama Muslim mungkin ada udah pernah yang pergi umroh ya atau haji, atau ada lagi jalan-jalan ke melihat ini musim tulip di Turki umpamanya atau di Belanda. Biasanya kita suka divaksin meningitis nggak ada ya? Kalau yang biasanya yang paling ini tuh kalau kenapa harus divaksin meningitis? Nanti berhubungan dengan pertanyaan dari Firda. Meningitis itu kan Ibu bilang tadi ketika peradangan pada selaput otak. Cara masuknya bagaimana? Trauma kepala, kecelakaan yang langsung masuk ya? Atau lewat fakal infeksi, sakit gigi. Maksudnya sakit gigi bukan, maksudnya ada gigi berlubang. Berarti ada nanah di gigi, ada streptococcus, ada bakteri. Antara gigi otak ini pembuluh darahnya berdekatan nggak ada? Berdekatan. Waktu mungkin pembuluh darahnya pecah dan lain-lain. Mengalirlah ke otak, masuk ke selaput meningian. Atau meningian ini dari peradangan pada paru. Takut hematogen masuk ke gitu ya. Jadi penularannya seperti itu Firda, bukan pasien meningian itu kan bersentuhan dengan kita skin to skin itu nggak menular. Skin to skin itu otaknya berantakan itu kemudian tangan kita luka, berarti pembuluh darah kita terbuka, lalu kita sentuhkan ke kepalanya gitu, itu bisa menular ya. Tapi orang kesehatan ya pasti kita punya proteksi dari diri sendiri. Jadi tidak menular seperti bies atau panu atau apa penyakit gitu ya Firda ya. Tapi penyebarannya seperti itu tadi, trauma. Apalagi ya pertanyaan Firda tadi ya, menular apa ada? Pertanyaannya lupa. Ini Bu, kalau menular gimana cara kita untuk menghindarinya? Oh, dia tidak menular. Cuma cara menghindari supaya dia tidak menular ya. Tapi cara menghindari tidak
mendapatkan resiko meningitis. Kalau ada yang mengalami infeksi di sekitar ini, sinusitis, infeksi mata, infeksi telinga, infeksi gigi, amandel, faringitis adalah inilah yang gampang di sini, segera diobati. Karena dia akan menyebar secara hematogen, sistemik ke meningitis. Itu aja. Ya. Baik Ibu, terima kasih Bu. Iya, ya. Rizky, ada lagi temannya yang bertanya? Ya Bu, saya sendiri pengen bertanya Bu. Oh, silakan. Saya pengen bertanya. Ya Bu, meningitis itu bisa keturunan nggak sih Bu? Atau kalau nggak bisa keturunan, bisa dikarenakan faktor apa ya Bu kalau meningitis itu? Ibu klaim meningitis tidak keturunan. Yang keturunan, Ibu dapat jatah tumor otak nggak, anak? Menjadi tumor otak, ada ya? Ada Bu untuk Gitu. Nanti kita bicara sama. Kalau meningitis itu benar-benar murni, benar-benar itu tuh dipunyai oleh bakteri. Tidak ada keturunan. Cuma ada nggak keturunan mempengaruhi? Orang terinfeksi kuman penyebab meningitis. Kebetulan dia punya penyakit keturunan apa? DM, hipertensi, atau gangguan sistem autoimun seperti lupus yang menurunkan daya tahan tubuh. Itu aja Rizky. Sama yang meningitis tidak. Itu didominasi infeksi jadi bakteri atau virus atau mikroorganisme lah ya. Itu. Apalagi tanya dia. Kalau misalnya bukan keturunan, itu karena penyakit itu karena apa ya Bu? Apakah faktor mana itu? Ya tadi yang Ibu sampaikan ke Firda tadi, kecelakaan, trauma otak, terbuka, terkorak, meningan terbuka, organisme langsung masuk ke meningan. Itu yang pertama, penyebab meningitis. Yang kedua, yang Ibu lihat itu tadi, dia sakit gigi, giginya bengkak, ada nanah itu mengandung mengandung streptococcus nggak? Ada. Karena kondisinya tidak bagus, nanah itu pecah, ikut aliran darah ke otak, masuk ke meningan, gitu. Dia sinusitis, ada nanah masuk ke ini, gitu. Jadi cara mencegahnya ketika ada gangguan pada penyakit di sini, ada infeksi di kepala ya, karena penyebarannya dekat otak, segera ditangani. Jangan abaikan sakit gigi berlubang, jangan abaikan sinusitis, jangan abaikan sesuatu yang ada pada telinga. Gitu, Rizky. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik. Ada lagi Rizky? Masih 9:16. 14 menit lagi. Rizky, siapa lagi? Ya Ibu, ada Mila Ibu yang ingin bertanya. Silakan. Yang ada dua Bu. Boleh Bu? Pertanyaan yang pertama itu tentang malaria. Kalau malaria itu kan sebelumnya saya pernah juga kena malaria. Kemudian hilangnya kesadarannya itu tuh bukan kayak insan gitu Bu, tapi kayak orang yang kayak orang gila gitu Bu, kayak melakukan hal-hal yang di luar batas gitu. Malaria cerebral. Khasnya gangguan, khasnya disorientasi pada perilaku. Kadang-kadang dia buka baju, bla 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 gitu. Ya. Kemudian ada gitu Bu yang bilang kalau kita udah kena malaria, terus itu kalau udah sembuh, kalau kita minum air kelapa, itu tuh bakal
kambuh lagi gitu Bu malarianya. Itu apakah benar Bu? Nah, yang pertama pertanyaannya. Kemudian yang kedua itu tentang TBC Ibu. Ya, sebelumnya saya juga pernah kena TBC Ibu. BC apa? Bila BC baru? Iya, TBC baru. TBC baru Ibu. Kemudian kan itu dikasih obat ya Ibu. Tetapi karena saya merasa gejalanya itu sudah hilang, nggak batuk-batuk lagi, jadi saya setel diri Ibu. Karena benar kan obatnya banyak gitu Bu. Kemudian, nah pertanyaan saya itu, kan saya sudah nggak ada gejala lagi. Apakah itu akan timbul gitu Bu? Terus apakah bisa menyebabkan TBC otak? Dari saya Ibu. Untuk Mila dekat ibu, yang jelas Mila itu cubit, walaupun cubit nggak sakit ya. Tapi Mila pasien yang ini, ya, bercanda ya. Oke, Mila yang pertama. Ya, di kampungnya Mila ini ada sangat terkenal nakal ya. Dia menyebabkan efek samping atau komplikasinya adalah gangguan pada cerebral. Makanya kita sebut malaria cerebral. Khas spesifik dari gejala komplikasi dari malaria cerebral. Pasien itu gangguan dia teriak-teriak, narik-narik rambut, buka baju, seperti orang kesurupan mungkin ya tanda kutip. Padahal itu adalah karena di sini oksigen itu tidak cukup, mengganggu hipotalamus sehingga area kepribadiannya itu terganggu. Kenapa? Karena si malarianya itu memang dia caplok di sana. Dan yang kita takutkan sebenarnya malaria cerebral ini dia ini cepat ininya. Prosesnya di ini. Jadi dia biasanya tidak hitung minggu ya, dia hitung hari harus kita tangani, kalau nggak pasiennya langsung drop gitu ya, malaria. Cuma kalau dengan air kelapa, Bu mungkin ini PR kali Mila. Bu tanya nanti ke teman Ibu yang farmasi. Nah, apakah karena tahu kalau itu belajar secara medis, malaria itu akan tercetus muncul dalam kondisi keadaan umum yang tidak baik. Contohnya sistem imun kurang, stres, kurang tidur, capek, bla 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 gitu loh. Atau ini lagi, atau digigit lagi oleh nyamuk dengan jumlah ininya yang banyak, plasmodiumnya yang banyak. Dengan air kelapa, nanti Ibu tanya kepada teman Ibu, karena air kelapa ini kan mungkin sangat farmakologi atau apoteker nanti Ibu tanya. Jadi itu ya Mila, Ibu belum bikin komitmen, nanti Ibu tanya ke teman Ibu. Jadi Ibu utang satu ke Mila. Yang kedua, soal TBC, aduh Mila, sayangku, cintaku, negeriku. Udah belajar TBC, patung dengan Dokter Ivan. TBC dengan siapa ya, Dokter Ivan? Iya, Bu, dengan Udah. Oh, belum ya? Belum. Sayangku, cintaku, negeriku, Mila. Saya Ibu sentuh sedikit ya. TBC itu disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosa. Dia bisa mengenai paru, tulang, kulit, atau otak. Pengobatannya apa? Pengobatannya obat. Obatnya TBC itu nggak bisa dengan satu obat. Kalau dia sudah positif, itu kita combine. Ada 2 atau 3 atau 4 obatnya. TBC itu minimal kita makan obatnya 6 bulan. Kemudian kalau lagi pemeriksaan. Habis itu kalau masih positif kita lanjut bulan lagi. Masih positif lanjut lagi. Sampai benar-benar pemeriksaan fototorak, mantuk tes, ada PK-nya negatif. Kalau klinis kadang-kadang kita tidak bisa indikator. Punten, cintaku, negeriku, Mila. Nah, nanti cek lagi. Biasanya Mila ngambil obatnya di puskesmas ya, di rumah sakit. Puskesmas. Mila nanti melapor lagi. Mila sudah makan konsumsinya berapa lama waktu itu? Kurang lebih 6 sampai 6 bulan Ibu.
Nah, dipastikan lagi, nanti pergi lagi ke dokternya, konsul lagi aja. Nah, kadang-kadang dokternya kalau di foto Mila foto toraknya, foto torak, udah Belum pernah Ibu. Pernahnya kayak disuntik oh gitu, namanya Bu. skin test, mantuk tes namanya mantuk tes ya. Mila aja deh balik ke puskesmas, katanya bilang bla 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 gini. Nanti gimana Bu? Memang obatnya itu kalau Ibu ngasih pasien ya, Ibu ngasih praktek itu memang ada deh. Kunci untuk pasien TBC ini adalah dia harus dimotivasi. Makan obatnya. Mila makan obat 2, 3, 4. Obat Mila 2, 3, 4. Berapa? 3. Ada yang merah ya? Ada yang bikin kulitnya merah. Itu enak adik-adik. Tapi harus kasih pasien. Gitu ya. Mila semangat ya. Semangat. Karena lebih bagus itu tuntas. Ya. Nanti kalau apa-apa Mila silakan ke Ibu Japri pribadi. Ibu buka pribadi ya tentang penyakit buat adik-adik. Silakan Japri ya. Mila. Yang satu tuh ini dulu ya, Ibu bending dulu. Ya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. 6 menit lagi sih. Ya, interupsi Bu, ada yang ingin bertanya Bu. Ya. Namanya Zidni, namanya Bu. Saya ingin bertanya. Zidni. Ya, silakan Zidni. Misalnya nih kita udah didiagnosis penyakit meningitis, kan pada saat itu kita pasti akan panik nih Bu. Nah, jadi gimana itu cara kita supaya nggak panik? Karena kan yang tahu kalau jika meningitis itu obat-obatan akan berakibat fatal. Gimana tuh cara kita supaya nggak panik gitu Bu? Terima kasih Bu. Aduh, pertanyaan sini bagus dan bikin Ibu. Yuk kita jalan-jalan ke mall. Atau kita kemana gitu. Apa kalau sarapan enak? Sarapan apa? Ya. Dalam agama Ibu, dalam agama Islam, setiap ada masalah sudah diciptakan oleh Allah itu ada solusi. Dikatakan kamu meninggal, insya Allah Zidni selamat. Yang sosanya tepat itu kan ada obatnya. Kalau meningitis biogenik tadi kita bom deh. Biasanya dengan bom itu bukan dikasih bom dadar gitu ya. Kita kasih antibiotik tinggi dengan golongan baru-baru. Suntik. Antibiotiknya kadang-kadang kita kasih double. Jadi antibiotik A atau B atau triple 3 antibiotik kita bom di situ meningokokos atas itu kita bom atau siapa kita bom kita obati biasanya kalau pengobatannya tuntas enggak ya ini balik yang balik menjadi abses memang tidak tuntas. Biasanya tidak tuntas ini kalau kita kadang-kadang bukan apa-apa ya, kita menyalahkannya pasien deh. Pasien itu sudah ini bandel dengan pokoknya ketika tidak masa itu ada ya pasti panik ya, itu hal-hal yang wajar. Ini tapi jangan sesuatu yang ini. Insya Allah ada obatnya. Meningitis. Kenapa ada orang yang tanda kutip ya artis-artis mungkin ya meningitis dia apa gitu ya dipanggil sama yang maha kuasa itu tuh kalau meningitisnya itu sudah menyebar kemana-mana meningitis di sini dan juga adalah spinalis kemudian sudah menjadi encephalitis gitu loh gitu ya itu jadi katanya gimana kalau meningitis dia langsung bawa ke UGD ke rumah sakit yang tepat kita dengan makanya ada kalau sekarang kita happy aja ya yuk kita pergi kemana makan dan ya Ibu jadi bicara psikologi sudah belajar psikologi sama Bu Nurul sudah bisa menghandle stres, sudah diajari cara menghandle stres.
Udah. Nah, ada dua kepribadian, ekstrovert sama introvert, sudah dikasih sama guru. Nah, kalau yang pasiennya ekstrovert, jika ada masalah, dia akan bercerita kepada temannya. Tolong gitu sini. Kalau pasiennya introvert, bagaimana caranya? Banyak pelatihan pada pasien introvert. Menulis, melukis, jalan window shopping sendiri, banyak. Ya, yang jelas jangan dipendam masalah terbentuk di alam bawah sadar, itu akan menurunkan imun. Sependiam apapun adik-adik tipenya introvert, tidak mau bercerita, minimal ada satu orang tempat bercerita. Siapakah itu? Selain sama pencipta, biasanya kalau adik-adik pasti sama mami, papi, bunda, ayah. Ya. Sini. Pokoknya kalau ada gejala sakit, alasan saja saya. Kok pergi ke pusat kesehatan. Jangan abaikan, ya adik-adik. Gitu. Semangat ya sini, kasih semangat pada pasien. Karena kita fisioterapi, fungsi kita tidak hanya sebagai kuratif dan rehabilitatif saja, tapi kita bisa berfungsi sebagai preventif, promotif kepada pasien, tergantung kasusnya. Tadi ada pasti ada di menurut ya, menurut psikologi kesehatan. Satu pertanyaan lagi, Rizky, boleh kalau memang masih ada. Ibu ada salsa yang tanya. Ya, silakan Salsa Wijaya ya. Anaknya Pak Wijaya ya, Salsa. Iya, Ibu. Salsa ya. Wijaya Junior. Nama saya Salsa Putri Wijaya. Izin bertanya Ibu, apakah benar Ibu kalau misalkan terlalu banyak begadang itu bisa menyebabkan meningitis? Terima kasih. Yang bagus. Kayaknya ada satu lagi yang bersuara sedikit tadi ada. Nabila. Iya Ibu, saya. Silakan Ibu gabung aja. Nabila apa? Iya Ibu, saya mau bertanya tentang adik-adik saya. Waktu itu kan pas saya PKL itu banyak banget ya Ibu, anak-anak itu yang dikasih obatnya itu. Apa? Nabila apa? Waktu saya PKL dulu kan saya jurusan farmasi ya Bu. Oh iya. Lalu saat saya PKL saya nemu banget, saya banyak nemu pasien anak-anak itu sudah dikasih obat BBC Ibu. Ya, satu aja. Obat BBC-nya satu. Banyak. Tiga Bu kadang. Nah itu saya bingung kenapa kok anak-anak udah dikasih obat TBC. Ya. Tapi saudara saya juga dulu sempat dikasih obat TBC tapi sekarang udah enggak. Nah itu kemungkinan bisa tumbuh lagi nggak sih Bu, kambuh lagi seperti itu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. BBC ya. Bu Jablo pertanyaan dari Bapak Wijaya Junior. Salsabila. Salsa apa pertanyaan lagi? Sampai lupa Ibu. Itu Bu, kalau misalkan sering begadang itu begadang. Ya, begadang. Mau tahu banget atau mau tahu aja? mau tahu banget ya Bu. Iya. Sering begadang. Untuk ini saya sharing ya, curhat apalah cerita pada adik-adik bahwa memang kata Ibu pernah mengalami juga seperti adik-adik dulu ya, yang dia semester 2 itu euforia banget, bahagia banget. Tapi ketika semester 3 tingkat 2, kalau Ibu tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 sampai kelas baru Ibu merasakan yang real life. Aduh ternyata kuliah ini ada yang lain. Euforia kan di semester 1 bahagia jadi mahasiswa. Dan mulai menumpuk gas sampai pokoknya nangis darah ya mencapai gelar
pokoknya yang kita cita-citakan itu. Dan untuk apa itu yang belajar, ibu terus terang ya, Dede, ibu menderita gastritis ya, gastritis kronis karena ibu memang pola makan ibu belum bagus. Belajarnya tuh sampai malam dan stres bla gitu lah. Stres itu tidak langsung. Jadi penyebab dari meningitis itu hanya satu, penyebabnya hanya satu, yaitu mikroorganisme. Siapa aja mikroorganisme? Boleh virus, bakteri, parasit, jamur, itu ya deh ya. Tergantung yang masuk. Cara masuknya bagaimana? Tabrakan, langsung atau hematogen, penularan bla 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 ini. Cuma itu akan berproses cepat. Penularan lewat hematogen itu kalau salah satunya daya tahan tubuh kurang. Daya tahan tubuh kurang seperti apa? Makannya tidak jelas, olahraga kurang, gitu, stres dan lain-lain. Kurang tidur tidak ada masalah, adik-adik. Begadang tidak ada masalah. Loh, ini ajaran yang nggak benar, mungkin kata adik-adik gitu. Kita itu boleh tidur sehari 2 jam boleh. Ada baca autobiografi dari Habibie. Habibie itu tidur 2 jam sehari. Dia baca 2 jam sehari, dia tidur 2 jam. Tapi tidurnya seperti apa? Berkualitas. Itu salah. Tidur berkualitas. Cuma begadang itu saja harus antisipasi juga dengan gizi yang bagus, dengan pola hidup yang bagus. Udah asal begadang hari-hari saja delivery-nya pizza, burger king, apalagi yang makanan panjang junk food kan. Begadang hanya sedikit menurunkan sistem ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Sasa. Kemudian Nabila, justru anak-anak tuh banyak dapat kasus TBC Nabila. Ya, kalau di rumahnya tidak bagus, keadaan umumnya bagus, keluarga sejahtera bisa gagal. Banyak. Anak-anak tuh banyak dapat TBC karena anak-anak itu dia belum bisa memprotek dirinya. Biasanya anak-anak kita katakan yang kata Mila tadi di kulit itu loh, tes malu tes namanya. Itu kalau dia sudah positif, untuk menegakkan kekausan nanti sama dokter Rifat jajarin Nabila. Ada BTA yang kita ngambil mata dahak, kemudian foto torak mata tes bla bla bla. Ada tahapnya. Kalau dia sudah positif itu kita kasih combine obatnya. Bisa 1, 2, 3 tergantung dari BC-nya nanti gitu. Pemakaian 6 bulan setelah di follow up lagi. Kalau masih ada salah satunya positif, tambah lagi 3 bulan. Masih ada positif, tambah lagi. Sampai dinyatakan itu benar-benar negatif. Negatifnya tidak dipilih. Pasien tidak batuk. Anak-anak ini tidak batuk, cuma meler-meler aja. Benar-benar semuanya dinyatakan negatif. Kalau sudah negatif, everything is okay, Nabila. Tidak akan muncul lagi. Kalau negatifnya Nabila, negatif sudah diklaim, sudah dinyatakan negatif beneran oleh tim kesehatan. Gak akan muncul lagi. Dan negatif kok. Karena yang sering kambuh itu kalau memang belum dinyatakan negatif. Tapi Bu, masih bisa nggak dapat TBC lagi? Dapat. Kan kambuh. Tapi infeksi paru. Itu Nabila. Gitu ya. Kira nanti mungkin ada kalau ada nanti ada kemudian pergi ke lapangan dengan pasien di puskesmas. Biasanya kita ada khusus ininya, konselingnya biasanya. Secara psikologi. Kita motivasi daripada pasien TBC. Karena betul kata Mila ya, jenuh ya enak makan obatnya. Ingat banget waktu ibu di dinas puskesmas. Itu kita harus support pasiennya. Belum lagi ini kan dia harus beli gizi yang bagus. Jadi itu yang ada ya.
Adik-adik, kalau mau konsul tentang penyakit apa-apa yang bersifat privasi, kesehatan reproduksi, boleh jawab Ibu. Ibu nanti berlaku sebagai seorang dokter pada adik. Tapi bukan ngasih obat ya. Ibu ngasih mungkin solusinya seperti apa, obatnya apa. Tapi maksud Ibu nggak ngasih ini obatnya gitu loh. Ya, karena Ibu kan nggak punya apotek. Ya, silakan. Boleh. Rizky, bagaimana? Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya dan juga teman-teman pertanyaannya, terima kasih. Ibu. Ada? Iya. Ya, ada. Berarti kakak kata Rizky udah ya kan balik kerja ya. Oke, ada. Untuk sampai jam 11:10 ada belajar sendiri aja. Kan ada materi yang tampak tadi ya, belajar sendiri aja. Nanti kalau masih ada, kayaknya saya lupa banget psikologis akses. Kita kan masih ada mulai lagi nanti teman-teman di next. Boleh nanti ditanya lagi. Sampai ada benar-benar paham karena misi kita adalah fisioterapi yang spesifik di neuroscience ya. Adik-adik selalu berpikiran positif, bahagia, stres, Bu. Kalau kata Bu Nurul boleh stres? Boleh Ibu. Yes, boleh stres. Kalau orang itu tidak stres berarti dia boleh. Kita harus stres. Tapi yang bagaimana kata Bu Nurul? Bisa mengelola stres kita yang paling tinggi kita bisa mengelola stres. Kita harus stres adik-adik. Kalau kita mendata saja boleh nggak kita marah adik-adik? Boleh. Boleh nggak kita nangis? Boleh. Ya, itu mengekspresikan emosi. Yang penting kita bisa menghandle kata-kata. Oke, adik-adik, jangan bisa menghandle stres bahagia selalu ya. Jangan lihat adik-adik perempuan. Daya tahan kata-katanya. Oke, udah sampai di sini. Terima kasih. Belajar mandiri ya. Pokoknya sampai jam 11:10 itu masih hampir ya jamnya. Adik-adik jangan kemana-mana. Masuk Ibu belajar, boleh buka kerudung, boleh lagi. Tapi masih dalam dunia neuro. Oke, Ibu tutup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini masih sisanya sampai 4 orang ya. Kita akan ini foto aktif ya. Silakan rapi-rapi. Kode ya. Bisa berdua ya kan. Nanti kita lihat dulu yang halaman kedua yang nggak muncul Rifa. Rifa dari tadi nggak ada. Tadi juga nggak ada ya Rifa. Ini Rifa. Tadi Rifa ada. Tadi pertama ya. Nah, sekarang kita halaman pertama dulu. Ibu balik slide pertama ya. 1, 2, 3. Selanjutnya slide kedua ya. 1, 2, 3. Ibu terima kasih. Oke, sampai ketemu. Ini kita ini ya pertemuan kan dengan anak. Minggu ke-6 kita sekarang ya. Anak-anak deh, Giska aja atau Giska. Itu udah 6 kali ya. Ya kita sekarang ya. Kemarin Senin. Iya Bu. Berarti ini minggu 7. Ya, minggu besok insya Allah dapat rival. Besok itu tanggal 14 ya deh. Tanggal 15 hari Senin. Ya, pokoknya itu udah yang ke-7 gitu ya. Berarti minggu satu lagi adalah kita UTS ya. UTS pada tanggal 22 Bu. Kedua ya, betul ya. Oh ya, jadi kita udah minggu ke-6 ya gitu. Betul ya. Oke, adik-adik.
semangat selalu ya, pokoknya semangat. Kita berharap pandemi ini cepat berlalu ya, biar kita offline. Nah, Ibu kangen dengan suasana yang offline. Baik ya, Adik-adik, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Izin keluar ya. Terima kasih Bu. Sama-sama.